berakar dari masa lalu ketika rakyat Maluku menghadapi ancaman penjajahan. Cakalele hadir sebagai bentuk penyemangat dan bentuk perlawanan. Setiap hentakan kaki dan ayunan parang menjadi simbol keberanian mempertahankan tanah dan harga diri. Pertempuran pun pecah. Pasukan Cakalele bergerak cepat dan gagah memukul mundur penjajah yang selama ini merasa tak terkalahkan. Maluku berdiri tegak, menjaga kehormatan dan kebebasannya di bawah semangat para pejuang Cakalele. Sejarah awal munculnya tarian Cakalele di Maluku ini dari sisi historis dapat kita telusuri dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di wilayah Kepulauan Maluku. Tidak dapat diketahui pasti kapan tahun dari pelaksanaan tarian Cakalele ini, tetapi tarian Cakalele ini sendiri merupakan bagian dari refleksi kultural masyarakat Maluku yang terjadi sebagai bagian dari proses historis yang panjang. Berbagai tarian Cakalele yang ada di Kepulauan Maluku ini telah ada jauh sebelum kolonial. Tetapi dari sisi historis masing-masing, tarian Cakalele ini pun memiliki latar belakang yang berbeda. Tarian Cakalele pada masa prakolonial itu merupakan bagian dari pemenuhan berbagai kewajiban adat dalam pengorbanan manusia untuk ritual-ritual tertentu. Tapi ketika terjadi kolonisasi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, maka muncul lagi tarian-tarian Cakalele yang darinya kita bisa melihat ada aspek-aspek historis yang mencoba diingat oleh masyarakat pemiliknya bahwa pada periode-periode tertentu mereka telah melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme. Contohnya misalnya di daerah-daerah di Pulau Haruku misalnya untuk tarian Ma'atenu. Ma'atenu yang setiap saat dipentaskan, dilakukan sebagai kewajiban adat masyarakat di Pulau. Kita bisa melihat bagaimana praktek-praktek yang mereka lakukan ini adalah bagian dari refleksi perlawanan mereka terhadap kolonialisme itu sendiri, walaupun di dalamnya itu juga berkaitan erat dengan unsur-unsur budaya Islam yang mereka terima dalam proses Islamisasi di Kepulauan Maluku. Ada pemaknaan yang berbeda dari secara internal dalam kelompok masyarakat tertentu terhadap pelaksanaan Cakalele ini. Nah, pemaknaan yang berbeda ini yang kemudian dia menjadi penyebab pewarisan itu. Karena dalam sisi-sisi tertentu kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan-kenyataan saat ini bahwa baik di Kristen maupun di Islam menganggap bahwa Cakalele juga berkaitan dengan tindakan-tindakan syirik. Kemudian yang di Kristen juga demikian, beranggapan bahwa ini berkaitan dengan roh leluhur yang secara iman Kristen itu tidak boleh dilakukan.
Tarian cakalele ini ada dua makna arti, caka dan lele. Kerasukan roh, caka kerasukan, lele roh. Jadi kalau misalnya cakalele itu tarian yang dirasuki oleh roh. Jadi yang dimaksudkan dirasuki oleh roh ini bukan roh setan atau ini, tapi kepercayaan orang Maluku pada umumnya adalah cakalele ini dia dirasuki oleh roh leluhur yang sudah ada, yang sudah hidup, sudah berjuang, tumpahkan darah, mati. Sehingga saat ritual cakalele, saat menari cakalele, kebanyakan penari cakalele itu dia memang dirasuki oleh roh. Kadang dia tidak sadar saat dia bermain cakalele atau dia menari cakalele, karena memang itu dirasuki oleh roh. Dan dari situ kepercayaan orang Maluku terkait itu sangat kuat. Kita bisa melihat bahwa cakalele ini saat ini dikenal sebagai tarian, tetapi pada masa sebelumnya itu cakalele ini merupakan kewajiban adat yang harus dilaksanakan. Nah, di dalam pelaksanaan cakalele ini dia melibatkan seluruh komponen masyarakat adat, mulai dari raja, kemudian sendiri, para kapitan, sampai dengan masyarakat-masyarakat yang ada pada mata-mata rumah. Nah, ketika kita memetakan cakalele ini dalam konteks masyarakat di Maluku, maka kita akan bisa melihat bahwa ada distribusi peran dari masing-masing marga yang berbeda atau masing-masing suku yang berbeda. Kita bisa mengidentifikasi itu dari pakaian yang mereka gunakan, senjata yang mereka gunakan, bahkan formasi-formasi yang dibentuk dalam melakukan tarian cakalele itu. Dan kalau kita lihat ada kapitan tertentu yang dia punya pakaian itu, pakaian kebesarannya itu ada bulu ayam, kemudian ada yang di kepalanya itu ada semacam buntalan di kepala, kemudian ada yang telanjang badan, ada yang pakai parang dan salawaku, ada yang pakai tombak. Itu bagian dari distribusi peran yang berbeda dalam setiap masyarakat adat yang ada di Maluku. Dalam cakalele ini ada dua apa ya? Bukan dua pemisahan tapi dua kategori yang berbeda. Misalnya Patasiwa dia punya cakalele yang berbeda dan Patalima dia punya cakalele yang berbeda. Tipikal orang Maluku sebelum berperang, tipikal orang Maluku sebelum turun masuk medan peperangan itu menunjukkan roh jahatnya dia, gertakan dia untuk musuh tahu bahwa dia punya parang, dia punya salawaku, itu sudah siap tak ada serangan. Gitu. Jadi memang di dalam konteks tarian cakalele, versi Patasiwa dengan versi Patalima itu berbeda. Baik musiknya, baik gerakannya. Nah, dari sini mendeskripsikan bahwa orang Maluku pada dasarnya punya seni berperang walaupun dari dua yang berbeda ini. Tapi saat ada di dalam peperangan, dua ini bisa dikombinasikan jadi satu, itu sesuatu yang paling berbeda, sesuatu yang paling unik, yang memang hanya dimiliki oleh orang Maluku. Gitu. Jadi yang terlibat di dalam ritual cakalele itu yang pasti harus ada raja. Ini kan biasanya sebelum cakalele itu kan ada dia punya mekanisme. Ada persiapan-persiapan yang perlu dilakukan, kemudian ada pengaturan-pengaturan yang perlu dilakukan. Walaupun pada prakteknya raja itu tidak pernah cakalele, tapi dia menjadi payung dalam proses pelaksanaan pelaksanaan cakalele itu. Nah, yang kemudian struktur yang berikutnya adalah para sandiri. Nah, para sandiri ini yang kemudian dia bisa menentukan siapa yang menjadi perwakilan dari masing-masing suku atau mata rumah. Orang-orang itu kemudian yang memutuskan
dari mata-mata rumah siapa yang akan kemudian terlibat di dalam tarian cakalele itu. Kapitannya, malesinya, mereka itu yang kemudian ada dalam proses cakalele itu. Oh, ite sombau pulanite, sombau pume, mai pisi maso anai Maluku, mai saka anai Maluku lalainau, mese. Saat mau cakalele ada beberapa negeri yang sampai sekarang. Saat lagu-lagu adat itu dinaikkan, kapata-kapata yang dinyanyikan itu dia masuk. Mungkin orang lain tidak, tapi kalau beta kadang, beta langsung waktu duduk mendengar saja, itu kayak ada sesuatu yang ingin masuk dalam beta punya diri untuk menguasai beta. Dan saat tahuri itu ditiup, tifa itu dipukul, orang Maluku punya konteks kepercayaan adalah membangun roh-roh yang sudah hidup, yang sudah mati, yang pernah menjaga dong punya negeri, dia bangkit. Sehingga bagaimana dong berinteraksi, masuklah di dalam generasi saat itu. Kalau dalam konteks adat, yang pertama, pelantikan raja. Yang kedua, tutup atap baileo. Ini atau pembangunan baileo, bongkar baileo atau tutup atap baileo. Ini kalau dulu itu dua ini yang paling sakral. Dimanapun ada pelantikan raja, cakalele ini dia punya fungsi ada. Bukan kadang ada orang bilang kata ini cuman kasih tunjuk, padahal salah. Arti dari cakalele saat pelantikan raja adalah seluruh masyarakat adat yang ada di satu negeri itu dia melakukan ritual cakalele, dia menari cakalele untuk mengantar raja. Itu dia punya filosofinya adalah masyarakat itu sudah siap mati dan hidup untuk melindungi raja. Karena raja itu yang paling terpenting. Sehingga dalam konteks pelantikan raja harus ada cakalele. Itu pembuktian nyata. Pembuktian nyata di mana orang-orang di dalam itu siap menunduk, siap menerima arahan dari raja. Kemudian atap baileo. Atap baileo ini kan rumah adat orang Maluku. Ada beberapa kampung dulunya ada beberapa kampung itu saat misalnya pelantikan raja atau tutup atap baileo itu harus bawa kepala. Saat misalnya besok pelantikan raja, pasukan cakalele ini sudah menghilang dari dalam kampung, itu sudah menghilang sampai saat besok ritual pelantikan raja baru dong datang bawa kepala. Fungsinya adalah dong mau kasih tunjuk bahwa apapun terjadi ini harga diri, kepala ini adalah harga diri dong dapat. Dong mau kasih tunjuk buat raja, dong mau kasih tunjuk ke dunia bahwa katong siap bekap raja. Apapun terjadi kepala jadi taruhan, itulah proses. Sama halnya dengan baileo. Alat tradisional orang Maluku itu ada beberapa. Selain daripada parang, selain daripada tombak, juga ada panah. Tapi kebanyakan parang itu adalah simbolik penyelesaian akhir sebuah perkara. Sedangkan salawaku ini ada dua pemaknaannya. Salawaku ini dia punya tugas menangkis serangan secara nyata waktu datang parang, datang panah, datang dia bisa tangkis. Namun secara tidak nyata itu juga kepercayaan orang Maluku itu sangat tinggi. Misalnya saat beta mau keluar berperang, salawaku ini juga sudah diberkati untuk bagaimana tak ada serangan-serangan dari gaib. Sehingga salawaku itu menjadi benteng, menjadi pertahanan pertama dan utama yang dimana
bukan saja nanti tak ada serangan musuh secara nyata, tapi secara alam gaib pun, secara dunia luar alam gaib lah, itu dia sudah berperang duluan. Salawaku sudah berperang duluan. Siapa yang menang? Gitu. Jadi pemaknaan dari parang dan salawaku ini, kalau parang itu bagi hampir semua orang Maluku itu proses penyelesaian akhir. Sekarang ini karena cakalele sudah mulai berpudar, sudah mulai hilang perlahan-lahan, mulai dipakai di panggung-panggung seni, kreativitas. Bahkan ada acara-acara yang memang disuguhkan untuk kebudayaan, memperkenalkan atau melestarikan, cakalele itu dipakai. Cakalele yang dipentaskan pada saat ini, dia kemudian mereduksi nilai-nilai aslinya. Nilai-nilai sakral itu tidak lagi dipandang sebagai hal yang utama, tetapi nilai-nilai nilai-nilai yang berkaitan dengan hiburan itu lebih mereka pertontonkan. Sebagian besar apa yang kita sebut cakalele itu dipentaskan, tapi bukan tarian cakalelenya, tapi atraksi mengiris-ngiris badan. Itu hampir terjadi di semua tempat. Kalau kita mengikuti tayangan-tayangan pada platform-platform digital, kita bisa melihat itu dari semua kesempatan, baik dalam perayaan Hari Patimura di Ambon, di Hulaliu, di Saparua, di Papua, di mana saja yang ditampilkan itu bukan tarian cakalelenya, tetapi atraksi mengiris-ngiris badan. Oke tim, perhatikan. Jadi waktu bermain blocking pertama, kebiasaan yang macam satu terlalu yang di belakang, terlalu buka di belakang pemain itu harus rapat ke dalam sedikit. Tiga, lalu kayak tiga itu skip. Kalau bilang buat generasi Maluku yang lebih suka duduk dengan beta selalu bilang gini, tarian cakalele ini bukan tarian unju jago untuk dunia sekarang. Tarian cakalele ini bukan saat perform lalu bahasa adatnya hahi atau iris badan itu, kekebalan itu, lalu mau tunjuk pada semua orang bahwa beta jago parang itu bukan maknanya. Untuk dunia saat ini, bagaimana katong selaku generasi muda menari cakalele itu menunjukkan bahwa katong masih peduli pada titipan leluhur. Bagi masyarakat Maluku, cakalele memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar pertunjukan. Di dalam setiap gerak tersimpan doa, penghormatan, dan hubungan spiritual dengan leluhur. Cakalele menjadi pengingat bahwa identitas tidak boleh hilang di telan zaman. Karena ketika cakalele ditarikan, masyarakat percaya leluhur hadir memberikan restu dan perlindungan.
sebagai akademisi saya berharap bahwa praktek-praktek budaya masyarakat Maluku, termasuk di dalamnya praktek cakalele, tarian cakalele ini sebagai bagian dari kekuatan budaya yang mesti dipertahankan. Dia akan menjadi roh yang mampu menggerakkan kita menjadi pejuang. Di satu sisi ketika kita menjadikannya kekuatan budaya, maka secara dampak yang lain dia akan memiliki kekuatan juga untuk masalah-masalah pemberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi. Oleh karena itu tarian cakalele yang ada pada masyarakat Maluku ini mesti kita tingkatkan, kita pertahankan dan kita lestarikan supaya dia tetap ada dan generasi saat ini bisa menjadi pewaris untuk generasi yang akan datang.